biayanya berapa? Kakak berdua. Cocok saya jadi penulis lagu nih kayaknya. Jadi setiap lukisan itu bagi saya adalah seperti pertumbuhan jiwa manusia. Pameran ini akan dibuka 20 Juli 2025. Mari saya berikan kepada GM dari Gen Project untuk menjelaskan konsepnya terlebih dahulu. Selamat sore kepada Bapak Wamen Kebudayaan, terus Ibu Wamen Kebudayaan. Lalu ada seniman kita Sherry Winata. Terus saya ingin menjelaskan kenapa Gen Project kami sebagai art gallery ingin melakukan pameran Sherry Winata di Museum Puri Lukisan. Kami ingin mengajak para peminat seni tidak hanya untuk melihat karya-karya dari Sherry Winata, tapi kita juga ingin penonton, penikmat seni untuk merasakan dari karya-karya itu sendiri, gitu. Karena latar belakang dari Sherry Winata ini adalah sebagai shamanism, yaitu dia praktisi meditasi. Karya-karya yang ditampilkan nanti itu adalah apa yang telah dirasakan oleh Sherry Winata sendiri, dituangkan ke dalam karya-karyanya agar para penikmat seni merasakan apa yang dia rasakan. Lalu ada juga bisa sebagai lintas bahasa, lintas batas, dan juga lintas kesadaran. Pelukis, tapi juga melakukan banyak multidisiplin di dalam karya-karyanya. Dan di lain itu, juga beliau sebagai seorang tokoh yang kiprah di sosialnya dan masyarakat sangat tinggi. Beliau juga memiliki sebuah yayasan yang membantu para seniman baik di daerah-daerah untuk tambah maju lagi. Dan juga beliau pada Agustus 2024 beliau dinobatkan sebagai salah satu Sri Kandi Indonesia Maju 2024, yang kebetulan penghargaan itu diserahkan oleh Ibu Negara Iriana Jokowi. Dan dedikasi itu dilakukan atas dedikasi sebagai perempuan Indonesia yang sukses di bidangnya dengan segudang potensi, sehingga sangat layak menjadi inspirasi khususnya bagi generasi muda. Selain itu, beliau juga menjadi pada tahun 2020 dalam acara UOB Painting of the Year di Singapura, salah satu karyanya mendapat penghargaan Highly Commended Award dalam kegiatan seniman pendatang baru. Dan pada 2021 juga lukisannya ditampilkan di California untuk merayakan seni 3 dimensi dengan pameran virtual. Pastinya banyak sekali hal-hal yang telah dilakukan Bu Sherry, dan kita salah satu lainnya sebelum saya berikan ke Bu Sherry, beliau juga bukan hanya di Indonesia tapi banyak melakukan pameran di luar negeri. Salah satunya juga adalah pada April 2024 melakukan pameran ikonik, yaitu di Broadway, Times Square, Manhattan, New York. Perlu rekan-rekan media ketahui bahwa dalam berkarya, Bu Sherry tidak hanya menggunakan akrilik atau cat minyak, tetapi menggunakan mix media seperti permata, batu, mineral, resin, glitter, dan lainnya, yang masing-masing konon mengalir energi kosmik sebagai sarana penyembuhan. Hai, saya Sherry. Saya memulai perjalanan seni ini karena saya gila belajar orangnya. Saya sekarang sampai ada kayak 50 sertifikat lebih. Saya dari kecil tuh kayak mungkin saya bisa saya penasaran gitu, apakah hidup tuh cuman segininya gitu. Kayak misalnya ada kejadian jelek gitu dari kecil, saya mikirnya enggak, manusia itu pada dasarnya baik gitu. Pasti di balik ini ada lagi. Jadi dari situ tuh saya ngelihat kayak banyak pattern dari kehidupan manusia yang kayaknya kita lupa gitu. Akhirnya saya tuh bener-bener kayak pengen mencari kayak di dunia ini tuh yang true love, yang bener-bener true beauty tuh apa gitu. Di samping semua yang kayak dualisme yang kita lihat di dunia ini. Saya mencari itu tuh jadi kayak satu api di dalam diri saya yang gak pernah padam gitu.
atau enggak saya kayak mencari satu mimpi yang saya tuh milih, saya nggak akan bangun gitu. Saya memimpikan sebuah dunia yang bener-bener kayaknya dimana kayak perbedaan kita tuh dirayakan. Kayak sakit luka itu tuh bener-bener berubah menjadi satu permata. Jadi kayak misalnya kayak alkemi, kita sering dengar kayak merubah timah menjadi emas kayak di luar. Tapi yang saya temukan ya, makanya kenapa di dalam lukisan saya banyak pakai kristal-kristal diamond painting itu untuk mengingatkan kita kembali. Ternyata kalau kita bisa mengubah luka kita menjadi kebijaksanaan, menjadi permata gitu loh. Bukan cuma luka doang, tapi kayak saya menemukan dalam hidup ini bagaimana kita bisa berdansa dengan dualisme dan memakai yang negatif itu menjadi positif alat untuk transformasi dan untuk jadi kayak hadiah kehidupan yang bisa kita bagikan lagi kepada manusia. Jadi setelah semua yang saya lalui itu, sampai akhirnya saya nggak ada kata-kata juga, walaupun saya udah nulis 4 buku, satu bukunya tuh 300 halaman. Tapi kayak sebenarnya frekuensi cinta tertinggi, tanpa syarat, tanpa kondisi, dan benar-benar true beauty itu tuh nggak ada di kata-katanya di 2 dimensi. Karena mereka tuh kayaknya benar-benar begitu saya kayak mau mengatakan, menjelaskan, si pendengar juga ada keterbatasan sendiri gitu loh. Makanya saya memilih alat jadi lukisan saya mix media, karena mereka itu lebih dari 3 dimensi. Kayak setiap warna itu bagi saya itu adalah dansa dualisme. Bagi saya setiap kayak tidak menghakimi, benar-benar cinta tidak bersyarat. Dan setiap layer tumpukan itu tuh, semua layer tumpukan yang saya berhasil untuk mengungkapkan rahasia kemanusiaan. Bahkan saya tuh percaya kalau nasib manusia itu lebih dari ini. Itu semua dari mimpi yang saya pilih untuk tidak akan pernah bangun. Luar biasa, tepuk tangannya buat Kak. Jadi setiap lukisan itu bagi saya adalah seperti pertumbuhan jiwa manusia. Dan setiap lukisan itu adalah kayak map perjalanan pulang kepada diri kita sendiri. Jadi kayak kita selalu ngerasa kayak true beauty itu di diamond atau di barang luar yang harus kita miliki, yang harus kita pegang. Kayak bunga itu harus yang kita pegang, tapi begitu kita pegang bunga itu kan layu juga. Jadi akhirnya saya mau nyampaikan pesan, kalau di dalam diri kita masing-masing itu ada true beauty, keindahan yang gak pernah hilang, yang harus kita mengingat kembali lagi, mengambil kembali kalau itu tuh selamanya ada di dalam diri kita. Dari perjalanan kayak shamanism dan meditasi, saya tuh berhasil kayak men-slow down kayak pikiran saya jadi lebih pelan lagi ya. Jadi saya tuh mendengarkan bagaimana kayak matahari yang begitu berkuasa di siang hari, dan dia ketika terbenam dia benar-benar melukis langitnya dengan begitu indahnya, dan dia benar-benar bisa membungkukkan dirinya, dan lagi di tengah kegelapan yang paling gelap dia membiarkan bulan dan bintang bersinar. Dan bagaimana misalnya kayak burung bisa terbang, dia tahu dia terbang pakai sayapnya, tapi dia juga tahu bahwa pasti angin akan membawanya kembali. Nah, semua kayak yang saya dengarkan, yang saya lihat di dalam ketika dunia yang mata saya tertutup, yang di dalam shamanism dan meditasi itu mengajarkan saya kayak contoh matahari itu kan bagaimana kayak orang tua kita udah bener-bener menyayangi kita gitu kan seumur hidup kita, dan dia lagi waktunya kita berjaya, dia tuh bisa gitu kayak membungkukkan dirinya gitu kan, kayak seperti kan gak gampang kan sebenarnya kayak melepaskan itu loh. Atau enggak misalnya saya punya mimpi, terus saya yakin gitu walaupun pasti ini akan terjadi dan pasti angin akan membawa saya ke situ gitu. Kayak di dalam setiap manusia kan ada kayak kupu-kupu, misalnya kita ada lubang kan di sayapnya, tapi masakah kita nggak bisa terbang gitu bersama lubang kita itu? Nah itu tuh menjadi kayak satu fire, satu semangat di dalam diri saya, yang memang ketika saya melukis sih gampang banget gitu, tapi yang saya proses kayak kemanusiaan alam bawah sadar kayak rabbit hole itu yang akhirnya menjadi indah gitu, yang saya pengen bagiin kepada manusia, bahwa kita tuh selalu punya true beauty di dalam, dan kemampuan kita itu unlimited banget. Makasih. Luar biasa. Terima kasih Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve,
rahayu-rahayu dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati teman-teman media yang sudah datang, terima kasih. Teman-teman media sangat beruntung karena tinggal di salah satu, bukan salah satu sih, saya bisa bilang pulau terindah di dunia ya, dengan culture-nya, warganya, makanannya, alamnya semua. Yang saya hormati sahabat saya Bapak Daniel. Pak Daniel ini saya banyak diskusi dengan Pak Daniel karena saya berapa tahun adalah seorang musisi. Walaupun bapak saya beberapa kali, almarhum bapak saya beberapa kali membuat pameran lukisan waktu hidup, tapi beliau meninggal 98 dan akhirnya saya sudah jarang sekali berinteraksi lagi dengan dunia seni rupa. Kakak saya sekarang punya sebuah studio seni juga di Jakarta namanya Ganara Art. Tetap saja kalau saya mau belajar tentang sudah sampai mana seni rupa di Indonesia, biasanya saya selalu diskusi dengan Ko Daniel. Terima kasih Ko Daniel, selalu saya ganggu ya di telepon ya. Ko Daniel ini gimana? Ini menurut Ko Daniel gimana? Dan beliau tahu betul perkembangan seni rupa Indonesia dan paling sayang dengan para maestro-maestro seni di Indonesia. Yang saya hormati Bro Andri dari Gen Project. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun karena Bro Andri lagi ulang tahun ke 29. Berapa bro? 33 tapi bentuknya kayak 25 terus Pak. Soalnya kalau bisa dilihat di Instagramnya olahraga terus, posenya pasti lagi nge-gym ya kan. Yang saya hormati yang punya hajatan ya berarti ya, sang seniman Ibu Sherry Winata. Nanti saya ceritakan Ibu Sherry Winata pas selesai pembukaan opening speech ini. Dan saya juga pengen tepuk tangan buat Nabil nih. Saya tahu dia lagi grogi ya, setengah mati. Buat tepuk tangan buat Nabil. Di pertama kali kayaknya dia jadi moderator nih, kayaknya ngomongnya hati-hati banget Bil. Iya enggak? Kalau di TikTok aja lancar bener Bil ngomongnya Bil. Oh, kenapa kalau di depan umumnya gak lancar gini Bil, ya kan? Dan juga mantan pacar saya paling cantik hari ini, yaitu istri saya tercinta Cynthia, cantik banget hari ini. Sampai bikin Nabil ngomong tercinta ya kan. Nah, aduh mah, ini kayak temen gue mau naksir sama istri gue nih kayaknya ya kan. Ya kan, waduh bahaya Nabil, bahaya. Oke, dan semua teman-teman yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, teman-teman saya nggak jago pidato, jadi izinkan saya bercerita bahwa memang saya punya kesamaan dengan sang seniman Mbak Sherry adalah kita berdua mengerti pentingnya meditasi di hidup kita. Saya adalah orang yang setiap pagi pasti selalu meditasi. Saya bangun pagi, saya tidak akan pernah membuka handphone saya, tapi saya bangun pagi pasti saya langsung minum air putih dan pasti langsung bersiap-siap meditasi 10 sampai 20 menit. Inilah sebuah kebiasaan yang sudah saya lakukan semenjak mungkin sebelum COVID, cuman sempat on and off, tapi pas COVID saya sangat disiplin dalam meditasi. Dan setiap kali saya mencapai ke titik apa ya, saya bilang titik pencerahan ya, karena sampai ke titik yang relax itu gak bisa saya jelasin. Saya tidak akan pernah bisa menjelaskannya. Gak bisa menjelaskannya ke istri saya juga. Gimana cara menjelaskannya? Karena yang merasakan hanya saya. Nah, yang bisa mencitrakan itu dalam sebuah karya ya Ci Sherry. Pertama kali saya datang dan melihat lukisan beliau, saya melihat, oh ini nih, ini yang saya lihat, ini yang saya rasakan. Dan tidak semua orang punya disiplin atau waktu, atau mungkin masih belum mengerti pentingnya meditasi. Tapi tidak apa-apa, kita nggak bisa memaksakan semua orang. Tetapi kalau orang-orang yang ingin tahu seperti apa visualnya ketika kita mendapatkan sebuah zona yang ketenangan, zona yang tidak ada pikiran sama sekali, yang bisa menggambarkannya ya Ci Sherry. Jadi itu yang harus dilihat dari lukisan-lukisan dan karya-karya beliau. Ci Sherry punya misi yang besar. Misi besarnya adalah
dalam karyanya beliau, dia ingin menunjukkan bahwa, dan ada pesannya, bahwa setiap manusia itu indah, jiwanya indah. Tetapi kita selalu berpikiran, contoh nih, berpikiran, aduh, token listrik belum dibayar lagi di rumah, ya, aduh, cicilan nih, belum ngasih cicilan, waduh, bulan-bulan ini nih bayar uang sekolah nih, iya nggak? Uang tas, uang buku, anak mulai minta, aku maunya tas baru, iya kan? Atau kita mulai terus berpikiran tentang karir kita. Kita terus berpikiran, kalau teman-teman media, deadline, iya kan? Editor in chief udah minta kan, ayo mana beritanya, iya kan? Begitu banyak tekanan-tekanan yang lain, dan akhirnya kita suka lupa sama diri kita sendiri. Bahwa kita memiliki keindahan yang luar biasa. Dan terkadang membutuhkan disiplin yang bertahun-tahun untuk kita meditasi. Dan ini adalah shortcutnya, teman-teman. Shortcutnya adalah dari karya-karyanya Ciseri. Ciseri dengan, saya mengerti sekali apa yang diomongin tadi. Oh ya, oke. Ngerti sekali, oh ya, emang begitu. Tapi nggak mungkin kan Ciseri harus berpidato terus kan, bersabda terus. Kan nggak mungkin, capek juga. Maka dituangkan semuanya, cintanya, jiwanya, fokusnya ke karya-karyanya dia. No wonder dia mendapatkan award di sana di sini. No wonder lukisannya dikoleksi oleh, bahkan yang saya dengar, adalah orang terkaya di India. No wonder, karena mungkin mereka feel same, semuanya merasakan. Dan mudah-mudahan setelah pameran tunggal Sherwinata ini di tempat yang luar biasa, kita bisa bilang salah satu titik utama dari pemajuan kebudayaan Nusantara, yaitu di sini, di Puri Agung, di Ubud ini. Mudah-mudahan dapat menginspirasi banyak orang. Dan saya rasa teman-teman media yang orang Bali yang memang suka meditasi, disiplin meditasi, sudah beruntung. Pasti begitu melihat tahu, wah ini yang saya rasain. Tapi sudah saatnya kita untuk juga ngasih tahu. Karena menurut saya penting sekali manusia Indonesia zaman sekarang untuk setidaknya 10-20 menit setiap hari untuk break, pause, dan balik ke diri kita sendiri. Dan selalu ingat bahwa kita itu, di jiwa kita tuh indah. Kadang-kadang yang kita suka lupain karena begitu banyak tekanan-tekanan social media dan yang lainnya. Jadi sekali lagi Ciseri, congratulations. Dan kita sudah gak sabar keliling-keliling bersama teman-teman media untuk melihat karyanya. Saya juga belum melihat karyanya. Dan semoga terus menginspirasi. Dan semoga dari karya tersebut menginspirasi banyak orang agar terus tumbuh menjadi jiwa yang indah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Pak Wamen, Bu Sherly, saya ada 2 pertanyaan, satu untuk Bu Sherly dan satu untuk Pak Wamen selaku wakil pemerintah nih. Kepada Bu Sherly, apa sih pesan utama yang ditonjolkan dalam pameran kali ini? Apakah lebih kepada penonjolan spiritualitas, penyembuhan batin, atau pengalaman personalnya Bu Sherly? Nah, itu aja Bu. Terus kepada Pak Wamen, mohon izin selaku wakil pemerintah ini, selama ini apakah ada langkah-langkah konkret dari pihak kementerian untuk mendorong lebih banyak ruang-ruang apresiasi seni rupa seperti ini di tanah air? Demikian Pak, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih. Dengan Pak siapa tadi? Saya Arianto Pak, dari Harian Warta Bali. Oke, silakan. Message saya juga kepada kemanusiaan dan kepada kita semua, dan kita, karena kita adalah sama kan, juga dari pengalaman pribadi saya. Jadi kita itu ketika kita melihat ke dunia di dalam diri kita dan mengambil tanggung jawab, kita menemukan kekuatan dan kebebasan yang luar biasa. Jadi sebenarnya kita tuh bisa menulis kembali buku kehidupan kita, dan kita bisa menyanyikan
lagu unik kita gitu loh. Kita nggak perlu kayak, kita kan bukan one size fit all kan. Our inner world, kayak pelajaran jiwa kita kan semua beda-beda gitu loh. Beda, terus kita bisa ngelukis langit dengan warna yang kita suka. Bagus banget kata-katanya dari tadi ya. Cocok saya jadi penulis lagu nih kayaknya. Nggak mau bikin lagu bareng, saya bikin adanya di Sherry ya, nanti tulis liriknya ya. Bagus Pak Agus tadi luar biasa. Pak siapa tadi? Nun sewu. Pak Ariante. Swastiastu Pak Ariante. 79 tahun bangsa dan negara kita merdeka Pak. Pertama kalinya ada kementerian khusus untuk kebudayaan, yaitu Kementerian Kebudayaan. Inilah gagasan luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bahwa selama ini, misalnya zaman dulu selalu digabung menjadi satu kementerian besar, pernah sama pariwisata, pernah sama pendidikan dan juga pendidikan tinggi, dan baru kali dipisah. Kenapa? Karena kita di kementerian itu fokus 24 jam memikirkan bagaimana caranya sesuai dengan arahan Pak Presiden, bagaimana caranya kebudayaan itu harus jadi wajah dari bangsa dan negara kita. Pak Arianto, kalau ditanya bagaimana caranya agar lebih banyak lagi acara-acara seperti ini, tempat-tempat luar biasa seperti di Ubud ini, di Museum Puri Lukisan. Ini ada sebuah tesis saya pribadi ya, ini teori saya pribadi nih. Daerah-daerah atau provinsi atau kabupaten kota yang kepala daerahnya invest besar ke dana kebudayaan, pasti hasilnya akan menjadi seperti Bali, seperti Jogja, seperti Bandung, seperti Jakarta. Karena terbukti ketika pemimpin daerahnya invest besar ke kebudayaan, akan tumbuhlah galeri-galeri lukisan, akan tumbuhlah sanggar-sanggar tari, akan tumbuh festival-festival budaya. Dan itu bisa dilihat kan dari Bali, dari Jogja, itu paling gampang saya jelasin. Itu investasi yang sepanjang dilakukan oleh para pemimpin daerah jauh sebelum ada Kementerian Kebudayaan. Dampaknya berikutnya apa? Dampak berikutnya adalah ekonomi kreatifnya, kreatif ekonominya naik. Mulai dari fashionnya, mulai dari makanannya, mulai dari alat musiknya, apalagi yang bisa naik? Pariwisatanya automatically naik. Terbukti bahwa sekarang ya bisa lihat sendiri Ubud padat sekali, ya kan? Tadi saya lihat orang bule semua happy semua mukanya. Dan yang paling penting, yang tidak kalah penting ketika pemerintah daerah menambahkan anggaran kebudayaan mereka adalah kebahagiaan dari warganya. Bisa dilihat sendiri orang Jogja happy-happy, orang Bali happy-happy. Kenapa? Setiap hari belok kanan, ada ekspresi budaya. Ke kiri, ada festival budaya. Maju lagi dikit, ada pameran lukisan. Maju dikit, ada festival musik. Gimana nggak happy? Pasti happy. Inilah kami di Kementerian Kebudayaan terus mengapresiasi daerah-daerah yang sudah investasi kebudayaan, tetapi juga terus mengedukasi kepala-kepala daerah yang anggaran kebudayaannya masih kecil-kecil Pak. Saya nggak usah nyebutin Pak, ada yang anggaran kebudayaannya sangat kecil, bahkan cuma 75 juta setahun. Inilah tugas kami di Kementerian Kebudayaan untuk membuka horizon dari atau pandangan dari kepala-kepala daerah. Lihat nih, Bali itu ratusan tahun loh, atau kita bisa bilang puluhan tahun investasi di kebudayaan, dan dampaknya luar biasa. Lihat Yogyakarta, ya kan, daerah istimewa Yogyakarta sekarang juga padat Pak, ya kan, padat sekali, berbondong-bondong semua ke Yogyakarta, mau nyari makanannya, mau nyari fashionnya, mau nyari galeri seninya, ya kan. Dan terbukti, lihat ada buktinya. Sekarang tinggal niat dari kepala daerahnya. Nah, ini kalau dari sisi dari kita pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tapi kalau dari sisi untuk para pelaku seninya, kita punya yang namanya dana abadi kebudayaan, yaitu dana Indonesiana. Dan banyak sekali tadi
Jujur, tadi saya sebelum dari sini banyak sekali bertemu dengan budayawan yang sudah mengisi formulir, sudah mendaftar untuk Dana Indonesia. Nah, nanti kita kawal ekspresi-ekspresi budaya tersebut agar mereka terus dapat berkarya. Karena kalau zaman dulu ada yang namanya patronase, ya kan, raja-raja membiayai para senimannya berkarya, tapi welfare-nya dijaga. Sekarang kita bagaimana? Kita kan luas sekali, Pak. Dana Indonesia memang sudah berjalan. Komitmen dari Pak Menteri, Pak Fadlizon, dan komitmen dari saya bagaimana membuat Dana Indonesia ini lebih inklusif, Pak. Kita kemarin mendapatkan banyak masukan. Terlalu eksklusif, susah dapatnya. Apalagi saudara-saudara kita yang tinggal di daerah-daerah 3T, mereka susah mendapatkan aksesnya. Kita sekarang yang mengawal, dan kita usahakan yang mendapatkan lebih banyak. Jadi misalnya dulu bisa dapatnya 10, sekarang kita pecah. Yang 10 jadi 5 dan 5, jadi ada 2 budayawan atau ekspresi budaya, ada 2 yang bisa mendapatkan. Jadi sekarang kita usahakan, Pak, target kita tahun ini 1000, Pak. 1000 budayawan atau ekspresi budaya akan mendapatkan akses Dana Indonesia. So far sekarang yang daftar, Pak, 8.000, Pak. Dan sekarang sedang kita kurasi. Kadang-kadang ada yang aneh-aneh juga. Ya ada yang nggak ada yang hubungannya sama budaya, tapi masih nice try lah bahasa gaulnya, masih mencoba gitu. Ini kan harus kita kurasi. Bahkan kita sekarang ada layanan juga untuk kita pandu juga. Nah, tahu seniman itu kan kalau ngisi-ngisi proposal, bikin ini kan mereka pusing gitu. Nah, makanya kita kawal juga. Make sure mereka mendapatkan akses. Tujuan utamanya, goal utamanya adalah supaya para budayawan akhirnya merasakan hadirnya negara di tengah mereka. Itu, Pak. Terima kasih. Lalu lihat ya. Iya, kalau saya meditasi ke depan, Kita pakai terus soalnya kan? jadi pengen ini mau beli apa? Pak ganti bener. Nah, teman-teman ini yang pernah saya lihat. biayanya berapa? Kakak berdua.